Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? Hopefully all of you are healthy and happy. Well, let's join to my English class today. Before starting our lesson, let's pray together. Hello students, do you still excited to study at home? I hope this pandemic will pass soon and we can study at school. Okay, are you ready for study now? Don't forget to prepare your writing tools and join this class on time. Chapter 3. We know what to do. Artinya, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Tujuan dari chapter 3 atau bab 3 ini yaitu to give suggestion, state rules, and obligation, atau untuk memberi saran, menyatakan peraturan, dan kewajiban. Jadi, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa memberi saran, menyampaikan aturan, dan menyampaikan bentuk-bentuk kewajiban. And please open your book page 33 to 43. Kita lihat di sini ada pengertian suggestion, yaitu expression of suggestion is the statement or giving advice to make someone better next time. Artinya, suggestion atau saran adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang sedang ada masalah atau kesulitan. Nah, ini adalah pattern atau biasa kita sebut rumus untuk menyatakan saran. Di sini kita bisa lihat, yang pertama yaitu ada subjek, lalu diikuti oleh kata should, dan diikuti oleh verb one atau kata kerja bentuk pertama. Should bertemu dengan verb one itu hukumnya wajib. Jadi, bila ada kata should, maka sudah pasti diikuti oleh verb one. Mari kita lihat contoh kalimatnya, yaitu you should ask questions in English. Artinya, kamu harus bertanya menggunakan bahasa Inggris. Kita lihat di sini. Yang terdapat pada contoh, kata should bertemu dengan kata ask, yaitu kata kerja bentuk pertama. Tadi kita telah mengetahui ketika kata should bertemu dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one disebut verbal sentences. Maka kali ini kata should akan diikuti bukan oleh kata kerja atau selain kata kerja yang disebut nominal sentences. Bisa kita lihat di sini pattern atau pola yang digunakan yaitu subjek, lalu diikuti kata be dan diikuti oleh bisa dengan kata adjektif atau kata sifat, kata noun atau kata benda, dan kata adverb atau kata keterangan. Mari kita lihat contoh di bawah ini, yaitu you should be confident to use English with me, yang artinya kamu harus percaya diri atau pede berbicara bahasa Inggris dengan saya. Untuk kalimat negatif, tambahkan not setelah kata should. Jadi akan berbunyi should not. Mari kita lihat contoh di bawah ini. You should not be ashamed to use English with me. Artinya, kamu gak usah malu untuk berbicara bahasa Inggris dengan saya. Kita coba contoh lainnya ya, yaitu you should not be ashamed to have different opinion with other. Artinya, kamu gak usah malu untuk punya opini yang berbeda sama teman-teman yang lain. Lanjut ke bawah, yaitu bagaimana penggunaan kata should dalam pertanyaan. Untuk kalimat tanya, kita meletakkan kata should di depan kalimat. Mari lihat contohnya di sini, yaitu should we use English to ask question? Yes, we should.
Artinya, haruskah kita menggunakan bahasa Inggris untuk bertanya? Ya, kita harus. Contoh lain misalnya, should we come to school on time? Yes, we should. Artinya, haruskah kita datang ke sekolah tepat waktu? Iya, kita harus. Di sini ada contoh kalimat yang diambil dari buku terkait penggunaan kata should. We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should answer questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need help, I'll help you. I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you. Asking suggestion and giving suggestion. Meminta saran dan memberi saran. Di sini ada beberapa expression lain untuk kita bagaimana caranya meminta saran dan memberi saran. Kita mulai dari asking suggestion atau meminta saran. Yang pertama ada, will you give me some suggestions please? Artinya, bisakah kamu memberi saya saran? Selanjutnya, do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Please tell me what should I do? Bisakah kamu beritahu apa yang mesti saya lakukan? Dan terakhir, any idea? Artinya, ada ide? Nah, itu beberapa bentuk yang bisa kalian pakai untuk meminta saran. Lanjut ke giving suggestion. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, I recommend that you, artinya saya saranin kamu untuk. Lalu, I'd like to suggest that, artinya saya mau menyarankan kamu untuk. Selanjutnya, I suggest that, artinya mirip-mirip dengan dua yang sebelumnya, yaitu saranku. Terakhir, you should, artinya kamu harus. Sekarang kita lanjut ke materi obligation. Kalian pernah nggak dengar kata obligation? Mungkin jarang, tapi pernah. Atau mungkin sama sekali belum pernah dengar sebelumnya. Yuk kita lihat tulisan di kotak sebelah kiri atas. Ada pengertian obligation, yaitu obligation is described as pressure on a person to do something or not to do something. Artinya, kewajiban adalah dorongan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ingat ya, ada kata kuncinya, yaitu wajib. Kalau kita tadi membahas tentang suggestion dan memakai kata should, di sini obligation menggunakan kata must. Must artinya harus atau wajib, yaitu sesuatu yang harus dilakukan dan dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Mari kita lihat. Di sini terdapat bentuk rumus atau pattern bagaimana cara kita membuat kalimat yang menunjukkan arti wajib atau mewajibkan. Pola atau patternnya yaitu subjek bertemu dengan kata must, lalu diikuti kata kerja bentuk pertama atau verb one. Sebelumnya, subjek itu kata ganti seperti I, you, we, they, he, she, it. Back to the topic, mari kita lihat contoh di bawahnya, yaitu we must wear a uniform every day. Perhatikan pada kalimatnya, we sebagai subjek diikuti kata must dan diikuti oleh verb one. Ingat bahwa sebagaimana should, kata must juga wajib diikuti oleh verb one setelahnya. We must wear uniform every day. Artinya,
kita wajib memakai seragam setiap hari. Jika sebelumnya adalah penjelasan kalimat verbal, maka sekarang kita lanjut ke kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Di sini ada subjek, diikuti kata must be, lalu diikuti kata adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb kata keterangan. Langsung lihat contohnya. You must be in the class when studying school. Setelah kata must be diikuti oleh kata keterangan, yaitu in the class. Spesifiknya kata keterangan tempat. You must be in the class when studying school. Artinya, kamu wajib belajar di kelas ketika di sekolah. Kita lihat contoh dari buku ya untuk penggunaan kata must. We must wear a uniform every day. Kita wajib memakai seragam setiap hari. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai hari Kamis, kita wajib memakai kemeja batik atau pakaian batik. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. Siswa perempuan wajib menggunakan rok berwarna hitam dan siswa laki-laki wajib menggunakan celana hitam. On Friday, we must wear the scout uniform. Di hari Jumat, kita wajib menggunakan pakaian pramuka. We must wear proper shoes. Kita wajib memakai sepatu tepat atau sesuai aturan. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any time during the school hours. Kita dilarang memakai sandal, kaos, atau pakaian santai selama jam waktu sekolah. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Lanjut ke contoh latihannya ya. Kalian juga bisa lihat di buku kalian. Di sini ada 2 contoh soal latihan. Pertama, ada pernyataan, we have to test tomorrow, English and IPS, Social Sciences. Menurut kalian, saran yang tepat untuk pernyataan di atas apa? Tentu kita akan menyarankan untuk belajar untuk persiapan ulangan kan? Nah, di sini jawabannya yaitu you should not go to the game. You should study for the test. Kedua, ada pernyataan I don't know the meaning of row. Jika ada teman kalian yang tidak tahu arti sebuah kata, maka tentu kita menyarankan dia untuk mencari arti katanya di kamus. Maka kita menjawab, you should look it up in the dictionary yourself. You should not depend on others all the time. Lalu di sini kalian ada exercise atau latihan. Totalnya ada 10 soal terkait penggunaan should dan must. Kalian kerjakan dari soal yang termudah. Bila sulit, coba cari tahu kata yang belum dimengerti di kamus. Selamat mengerjakan. Well, that's all our learning today. Now, it's the time for you to do the exercise. Please use dictionary when you have any problems. Stay healthy and happy. See you next time.